Shalom adik-adik sekalian, selamat sore. Mari kita bersama-sama mengenal nama-nama dan karakter 12 murid Tuhan Yesus. Kisah 12 murid Yesus. Ketika berada di dunia, Yesus memiliki 12 orang murid. Ke-12 murid itu mengikuti Yesus yang kerap menginjil dan memberikan kabar baik kepada orang-orang. Dalam Injil Matius di Alkitab, dijelaskan bahwa Yesus berdoa ke gunung sendirian untuk memutuskan 12 murid yang akan dipilih. Setelah selesai berdoa, dia memanggil Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Matius, Bartolomeus, Yakobus anak Alefus, Tadeus, Simon dan Yudas Iskariot. Berikut Matius 10 ayat 2-4. Inilah nama ke-12 rasul itu, pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia mengutus ke-12 murid untuk menginjil dan menjadi saksinya. Ke-12 murid Yesus pun disebut sebagai ke-12 rasul. Simon Petrus merupakan salah satu murid yang paling dekat dengan Yesus. Simon berprofesi sebagai nelayan, ia bekerja di Kapernaum. Ia bertemu dengan Yesus ketika sedang menjala ikan di laut. Simon Petrus dianggap sebagai pemimpin kelompok rasul, sebab ia sangat dekat dengan Yesus dan selalu memperhatikan kebutuhannya. Petrus sempat menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Namun ketika Yesus bangkit, ia dikunjungi oleh Yesus secara khusus. Yesus juga memulihkan panggilan Petrus dan memberi tugas untuk menggembalakan domba atau umat. Andreas adalah murid pertama Yesus sekaligus saudara Simon Petrus. Andreas tinggal bersama Petrus dan menjadi penjala ikan. Andreas adalah sosok yang membawakan anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan. Yakobus, seperti Petrus, Yakobus juga menjadi murid yang dekat dengan Yesus. Dia adalah sosok pembicara dan deklamator yang baik. Sebelum menjadi murid Yesus, ia bekerja sebagai nelayan bersama Yohanes dan ayahnya. Yohanes anak Zebedeus, Yohanes berasal dari keluarga Zebedeus yang kaya dan terpandang. Yohanes merupakan murid Yesus yang paling muda, ia baru saja meninggalkan masa remaja ketika menjadi muridnya. Filipus, seperti Petrus dan Andreas, Filipus juga berasal dari Betsaida. Filipus pertama kali bertemu dengan Yesus di seberang sungai Yordan, Betania. Berbeda dengan murid lainnya yang dipanggil berpasangan, ia justru dipanggil sendirian oleh Yesus. Setelah dipanggil sebagai murid, Filipus membawa Natanael atau Bartolomeus untuk menjadi murid Yesus. Bartolomeus merupakan sosok yang jujur, cerdas, dan tulus. Selain itu, ia juga memiliki pikiran yang terbuka. Bartolomeus sempat ragu ketika diajak menjadi muridnya. Namun, ia akhirnya tetap menemui Yesus karena pernyataan Filipus. Thomas adalah murid Yesus yang lemah dan ragu. Namun, kepribadiannya yang penuh keraguan berubah karena pertemuan dengan Yesus. Sejak bertemu Yesus, Thomas lebih semangat dalam hidup dan ia bertekad untuk melayani kerajaan Allah.
Matius atau Lewi adalah seorang pemungut cukai yang bekerja untuk pemerintah Romawi. Ia dipandang buruk oleh orang Yahudi karena pekerjaannya. Ketika Yesus memanggilnya sebagai murid, Lewi langsung meninggalkan pekerjaan dan dosanya. Ia juga mengganti namanya menjadi Matius yang artinya karunia Tuhan. Yakobus anak Alfeus. Yakobus merupakan seorang pemungut cukai yang bertugas sebagai kolektor pajak. Yesus memilih dia sebagai murid karena ia adalah sosok yang sederhana dan tidak pernah mengulangi kebiasaan buruknya. Selain itu, ia juga tidak mudah khawatir dan terus mengutamakan Tuhan. Tadeus memiliki 3 nama, yakni Tadeus, Lebaus, dan Yudas. Tadeus telah menunjukkan pengabdian dan ketekunan untuk Yesus. Dia juga mencurahkan hidupnya untuk Tuhan Yesus. Simon orang Zelot. Simon berasal dari suku Zelot, suku yang memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Yesus memanggil Simon bersamaan dengan Andreas, Petrus, Yakobus, Yohanes, Yudas Iskariot, dan Tadeus. Yudas Iskariot adalah pengkhianat Yesus. Yudas menjual Yesus seharga 30 keping uang perak. Setelah menyesal, Yudas akhirnya membuang uang perak yang diterimanya dan bunuh diri dengan cara gantung diri.